Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan kami Immanuel dan Tamara di video tentang pentingnya mengucapkan kata-kata berikut ini, yaitu kata terima kasih, kata maaf, kata tolong, dan kata permisi. Hal sepele, tetapi ini hal-hal yang etis untuk kita ucapkan karena akan menghargai orang lain yang sedang berkomunikasi atau berinteraksi dengan kita. Yang pertama adalah kata terima kasih. Apa definisinya? Definisi dari kata terima kasih ini teman-teman adalah rasa syukur atau mengucap syukur atau melahirkan rasa syukur atau membalas budi setelah menerima kebaikan dan sebagainya. Saya pikir kita udah gak asing lagi dengan kata ini, sudah tahu lah ya apa arti atau definisi dari kata terima kasih. Kapan kita mengucapkan terima kasih? Yang pertama, saat kita mendapatkan bantuan dari orang lain, diminta ataupun tidak diminta, kita harus mengucapkan terima kasih atas bantuan orang tersebut. Yang kedua, saat kita mendapatkan informasi dari orang lain, diminta ataupun tidak diminta, maksudnya kita minta informasi itu atau tidak kita minta informasi itu, kita harus membalasnya dengan mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, saat kita mengakhiri percakapan atau komunikasi dengan orang lain, baik pada saat bertanya, pada saat menyampaikan informasi, atau pada saat memberi perintah, maka kita ucapkanlah terima kasih. Kenapa kata terima kasih ini penting? Karena dia menghargai waktu dan tenaga orang lain yang sudah membantu kita, mendengar kita, menjawab kita, melihat kita. Jadi, waktu kita mengucapkan terima kasih, di situ kita menghargai waktu atau tenaga orang lain yang telah membantu atau mendengar kita. Kenapa kata ini penting? Yang kedua, kita tidak bisa melakukan banyak hal dengan seorang diri, sehingga kita butuh tenaga atau bantuan dari orang lain, sehingga kita harus membalasnya dengan mengucapkan terima kasih. Ini kata yang pertama. Kata yang kedua adalah kata maaf. Apa definisinya? Definisi dari kata maaf adalah ungkapan permintaan ampun atau penyesalan atau ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Maaf, nah itu ya, kata maaf. Nah, kata maaf ini kita ucapkan pada saat menyampaikan atau memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan orang lain. Misalnya dia pingin roti, kita kasih dia kulit pisang. Nah, kita maaf ya, aku hanya bisa memberikan kulit pisang kepadamu walaupun engkau menginginkan roti. Kemudian yang kedua, kapan kita mengucapkan kata maaf? Pada saat orang lain menolak. Nah, jadi pada saat orang lain menolak apa yang kita ucapkan, apa yang kita perintahkan, oh maaf, ternyata itu tidak sesuai atau tidak sekehendak dengan dia. Penolakannya itu harus kita balas dengan maaf, karena kita membuat dia menolak apa yang kita ucapkan atau kita minta. Yang ketiga, kapan kita mengucapkan kata maaf? Saat memberikan klarifikasi. Misalnya kita mengucapkan sebuah kalimat di awal, tiba-tiba kalimat itu keliru, mau kita klarifikasi, maka kita ucapkan kata maaf, kemudian kita berikan klarifikasi atas kalimat yang keliru itu tadi. Kenapa kata maaf itu penting teman-teman? Karena kita telah berbuat salah atau menyakiti perasaan orang lain, sehingga kita harus memohon maaf, meminta maaf kepada dia agar rasa salah itu, agar rasa sakit yang dia rasakan itu bisa terobati. Kemudian, kenapa kata ini penting? Karena kita tidak selalu benar. Walau kita yakin dengan apa yang kita pikirkan, walau kita yakin dengan apa yang kita ucapkan, itu belum tentu benar, sehingga kita perlu untuk mengucapkan kata maaf. Yang ketiga, untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi kata maaf ini harus diimbangi juga dengan mendengar pendapat orang lain dan menyampaikan pendapat kita. Maksudnya begini, pada saat ada beberapa orang termasuk kita menyampaikan beberapa pendapat dan pendapat itu bertolak belakang, kita tidak apa-apa mengucapkan kata maaf, pendapat saya seperti ini. Terima kasih atas pendapat saudara. Nah, ini kata terima kasih yang tadi pertama itu juga dipakai di sini. Kemudian kata yang ketiga adalah kata tolong. Nah, kata tolong ya, kata tolong, tapi bukan maksudnya di sini seperti tolong lagi kerampokan atau kecopetan minta tolong, bukan. Tapi kata tolong di sini adalah kata tolong yang ditambahkan sebagai kata keterangan atas perintah ataupun instruksi yang kita berikan kepada orang lain. Misalnya bisa saja kita bilang kepada seseorang, ambilkan dulu sepatuku. Nah, itu bisa sebenarnya, itu perintah, tetapi akan lebih etis lagi kalau kita menambahkan kata tolong. Tolong ambilkan sepatuku. Nah, begitu. Definisi dari kata tolong ini apa? Definisinya itu bantu atau minta. Kapan kita mengucapkan kata tolong? Yaitu saat kita memerintah atau menyuruh orang lain. Tolong matikan lampu itu, atau tolong nyalakan lampu itu. Kita menyuruh atau memerintah orang lain, pakailah kata tolong. Kemudian saat kita meminta perhatian atau bantuan dari orang lain.
tolong dengarkan saya. Nah, itu kan kita meminta perhatian dia untuk mendengarkan kita. Nah, tolong ikuti apa yang saya katakan. Nah, itu perlu kita pakai kata tolong. Kemudian saat memohon kehadiran dari orang lain, misalnya kita menulis memo atau nota atau email, mengirim surat begitu kepada orang lain atau undangan untuk meminta kehadirannya, maka kita harus mengucapkan kata tolong. Tolong berkenan hadir di acara pembukaan toko kami pada hari ini. Kata tolong itu adalah kata yang perlu untuk kita pakai karena kita mau memohon kehadirannya. Nah, kemudian teman-teman, kenapa kata tolong itu penting? Karena membuat orang lain terlibat dalam rencana atau keinginan kita. Bisa saja dia sudah punya rencana lain, dia punya keinginan lain, tapi kita mau dia terlibat dalam rencana kita, dia terlibat dalam keinginan kita, maka penting untuk mengucapkan kata tolong untuk itu. Kemudian yang kedua, kenapa kata tolong itu penting? Karena kita tidak bisa menyelesaikan banyak hal dengan seorang diri. Sehingga kita memohon orang lain membantu kita menyelesaikan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seorang diri, maka kita pakai kata tolong. Yang ketiga, untuk menghargai waktu dan tenaga orang lain yang sudah dia sisihkan untuk terlibat di dalam pekerjaan kita atau di dalam apa yang sedang kita lakukan. Sehingga ini penting untuk diucapkan kepada orang tersebut, yaitu kata tolong. Tolong slide berikutnya. Oke. Nah, kata permisi, teman-teman. Ini kata yang terakhir, permisi. Permisi ini artinya apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah izin, perkenan, minta izin, atau minta diri, mohon diri, begitu maksudnya. Kapan kata permisi ini diucapkan? Yaitu pada saat kita menyela pembicaraan orang lain. Menyela, ya. Menyela itu masuk tiba-tiba atau datang tiba-tiba, orang sedang berbicara, kita mau berbicara juga, maka kita ucapkan permisi, saya mau mengucapkan sesuatu, permisi, saya mau menyampaikan sesuatu. Nah, itu perlu kita ucapkan pada saat kita menyela pembicaraan orang lain. Kemudian saat mendatangi atau memasuki sebuah pertemuan. Jadi ada sekelompok orang berkumpul mempercakapkan sesuatu, kita masuk ke dalam perkumpulan itu, permisi, saya hadir di percakapan ini. Permisi, saya terlambat misalnya kalau kita terlambat. Kemudian yang ketiga, saat kita akan meninggalkan atau keluar dari pertemuan atau percakapan itu. Jadi tadi waktu kita datang atau masuk kita permisi, waktu akan meninggalkan pun kita juga harus permisi. Itu waktu-waktu kita perlu mengucapkan kata permisi. Mengapa kata permisi itu penting? Karena membuat orang lain tahu tentang keberadaan kita. Jadi pada saat kita mengatakan permisi, orang lain itu tahu, oh dia baru datang. Atau orang lain itu tahu, oh dia mau keluar dari ruangan ini sehingga dia mengucapkan kata permisi. Jadi orang lain tahu keberadaan kita karena kita mengucapkan atau mengatakan kata permisi. Yang kedua, kenapa kata ini penting? Karena untuk menghargai keberadaan orang lain. Jadi karena ada orang lain di tempat itu bersama-sama dengan kita, terus kita mau pergi atau kita mau keluar dari tempat itu, sebagai bentuk penghargaan kita atas orang yang ada di situ, kan kita harus mengajak dia berbicara dengan mengatakan permisi, saya mau keluar. Tapi kalau kita langsung keluar saja, kita langsung pergi saja, berarti kita tidak menghargai dia yang ada di situ sebagai seseorang. Nah, ini pentingnya kita mengucapkan kata permisi. Jadi teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita untuk mempertahankan kata-kata penting ini, kata terima kasih, kata maaf, kata tolong, dan kata permisi. Karena kata-kata ini sama sekali tidak ada ruginya atau tidak ada salahnya untuk kita ucapkan kepada orang lain di saat kita berkomunikasi atau saat kita bercakap-cakap dengan orang lain. Terlebih dalam hal-hal sepele dari WA atau dari direct message atau dari email atau dari telepon, video call yang sering kita gunakan berkomunikasi dengan orang lain, kita juga perlu menggunakan kata-kata ini. Hal sepele apapun yang orang lain lakukan kepada kita, balaslah itu dengan terima kasih. Atau kalau orang membantu kita, ucapkanlah terima kasih atau minta tolong, atau kemudian minta maaf jika sesuatu itu tidak berkenan, atau sebenarnya berkenan, tetapi untuk menambahkan nilai etis dari permohonan kita itu, tidak ada salahnya kita mengucapkan kata maaf. Dengan demikian teman-teman, kita akan meminimalisir kesalahpahaman, kita akan meminimalisir pertengkaran, karena kita sudah terlebih dahulu mengucapkan kata-kata ini. Dan yakinlah pasti kata-kata ini banyak manfaatnya kalau kita disiplin menggunakannya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Permisi.